Are you ready? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Oke teman-teman, selamat datang di podcast Si Panca, suara inspirasi pejuang Pancasila. Tempatnya kita berbicara tentang semangat Pancasila dan peran kita sebagai warga negara Indonesia untuk membangun bangsa kita jauh lebih baik dari sebelumnya. Sebelum itu, aku akan bawain satu pantun nih buat teman-teman semua. Di bulan Juni, Pancasila dirayakan. Semangat keadilan kita galakan. Keberagaman bangsa kita jaga bersama. Pemuda berkreasi membawa harapan yang membahana. Cakep teman-teman. Oh iya nih teman-teman, ngomong-ngomong soal bulan Juni, hari lahir Pancasila ada di bulan ini teman-teman. Pancasila adalah satu pilar penting bangsa ini yang udah ada dirumuskan oleh para pendiri bangsa untuk mempersatukan bangsa ini dari keberagaman yang ada nih teman-teman. Oke, podcast kali ini akan menekankan tentang pentingnya keadilan, keberagaman oleh pemuda. Teman-teman, berbicara tentang keadilan, keadilan adalah salah satu pilar utama dari Pancasila, yakni di sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan bukan hanya tentang distribusi yang adil dari kekayaan, tetapi juga kesempatan yang setara bagi semua warga negara. Tapi sayang, hingga hari ini masih banyak ketimpangan yang terjadi di Indonesia. Ketimpangan ekonomi, akses pendidikan, dan pelayanan kesehatan adalah beberapa isu yang masih perlu kita atasi bersama. Kita tahu isu ini ada di depan mata. Apa pandangan kalian terhadap hal ini, terkhusus pemuda? Menurutku dan pandanganku adalah keadilan bangsa ini adalah masalah yang harus diselesaikan, yang harus diterapkan di bangsa ini adalah keadilan. Aku tahu dan kita sama-sama tahu bahwa ketika Indonesia dijajah oleh bangsa-bangsa lain, yang kita mau adalah kemerdekaan, yakni keadilan terhadap bangsa kita untuk merdeka. Maka dari itu teman-teman, aku ingin menyampaikan bahwa keadilan ini adalah salah satu impian kita semua. Tanpa harus memandang latar belakang setiap orang yang harus mendapatkan keadilan. Karena setiap orang berhak meningkatkan kualitas hidup mereka. Keadilan sosial harus diwujudkan untuk semua. Bukan hanya sebagai slogan teman-teman, bukan hanya omong kosong, tetapi sebagai kenyataan yang bisa dirayakan, dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Dari semua keadilan itu, ada salah satu faktor yang mendorongnya, yakni keberagaman. Indonesia adalah negara dengan keanekaragaman yang sangat luar biasa. Dari Sabang sampai Merauke, kita memiliki lebih dari 17.000 pulau, 1.300 lebih suku bangsa, dan lebih dari 700 bahasa daerah. Keberagaman ini adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan. Tapi keberagaman ini adalah salah satu hal yang menantang kita untuk terus menjaga persatuan. Konflik sosial dan intoleransi masih menjadi isu yang perlu kita hadapi bersama. Pendidikan dan dialog antar budaya sangat-sangat penting untuk memperkuat rasa saling pengertian dan menghargai pentingnya perbedaan. Keberagaman adalah kekuatan kita. Kita harus merayakan perbedaan ini dan menjadikannya sebagai sumber kekuatan untuk membangun bangsa ini yang lebih baik ke depan. Keberagaman adalah senjata kita. Keberagaman adalah sumber kekuatan kita untuk menuju bangsa ini menjadi lebih baik ke depan. Hei, para pemuda, dimanapun kalian berada, ayo kita junjung tinggi Pancasila. Kita jadikan bahwa keberagaman ini adalah senjata kita untuk dapat membawa perubahan keadilan yang lebih baik ke depan melalui Pancasila. Sekarang mari kita dengarkan pandangan dari para pemuda. Pemuda adalah tulang punggung bangsa. Dan suara mereka sangat penting dalam menentukan arah bangsa-bangsa ini ke depan. Teman-teman, di 2045 Indonesia mengalami bonus demografi yang luar biasa. Kita
ditargetkan menuju Indonesia Emas 2045. Bagaimana cara mencapainya? Pemudalah yang bergerak di sana. Yang bergerak di berbagai bidang, mulai dari teknologi, seni, hingga aktivisme sosial. Semua dengan satu tujuan, membangun Indonesia yang lebih baik ke depan, dengan pandangan yang berbeda-beda. Kami sebagai pemuda ingin melihat Indonesia menjadi negara yang adil dan makmur, di mana setiap orang bisa hidup dengan damai, sejahtera, adil, makmur. Tapi kami ingin terlibat dalam proses pembangunan dan memberikan kontribusi nyata melalui inovasi dan kreativitas kami. Inspirasi ini menunjukkan betapa besar potensi yang dimiliki oleh generasi muda, memiliki visi dan pandangan yang jelas ke depan, serta semangat yang tinggi untuk membawa perubahan yang positif bagi bangsa ini. Tak usah khawatir, berbicara tentang solusi, ada beberapa langkah yang bisa kita ambil untuk mewujudkan keadilan dan keberagaman yang harmonis di Indonesia. Pertama, mulai dari pendidikan yang merata, inklusif. Pendidikan adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang adil dan berpengetahuan. Pemerintah dan semua pihak harus bekerja sama untuk memastikan bahwa setiap anak Indonesia mendapatkan akses pendidikan yang layak. Kedua, memperkuat dialog antar budaya. Program-program pertukaran budaya dan pendidikan bisa membantu mempererat persatuan. Boleh, contohnya mengadakan festival budaya, seminar, diskusi yang melibatkan berbagai komunitas yang bisa menjadi langkah positif. Ketiga, mendukung inovasi dan kreativitas pemuda. Pemerintah dan sektor swasta harus memberikan dukungan, baik dalam bentuk pembiayaan, pelatihan, maupun kesempatan kerja bagi pemuda yang merata dan adil. No orang dalam, no titip-titipan. Ini mental yang harus kita ubah bagi bangsa ini. Ini akan membantu mengembangkan potensi dan berkontribusi secara maksimal. Berbicara di pendidikan, pengalamanku di SMA, di sekolah ada P5, Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Di sana ada aspek-aspek yang ditekankan untuk dapat berfilosofis Pancasila, menciptakan negara yang adil. Maka dari itu, sektor-sektor pembenahan inilah yang harus mulai dilakukan dari sejak dini. Untuk memotivasi kita semua, mari kita ingat kata-kata Bung Karno. Berikan aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Pemuda Indonesia memiliki potensi yang besar untuk membawa perubahan, teman-teman. Jangan pernah merasa kecil atau tidak mampu. Setiap langkah yang kita ambil menuju perubahan positif adalah kontribusi besar bagi bangsa ini. Pemuda Indonesia, kalian jangan pernah ragu untuk bermimpi besar. Jadilah agen perubahan di lingkunganmu dengan semangat gotong royong dan kerja keras. Kita bisa mewujudkan Indonesia yang lebih adil, makmur, dan harmonis. Mari kita bersama-sama menjadi pejuang Pancasila yang membawa semangat keadilan dan keberagaman ke masa depan. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ingatlah, perubahan besar dimulai dari langkah kecil. Kita bisa, kita bersama, kita pemuda. Semangat Pancasila!